Demikian Mbak Soza. Baik, nah Bapak-Bapak sebelum kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan sekolah rakyat, kita akan dengar terlebih dahulu ya Pak Jejen, Pak Lalu dan juga Mas Andi. Ada rekan jurnalis Berita 1, Bella Evangelista yang akan menyampaikan langsung nih dari lapangan terkait dengan opini ataupun tanggapan dari rakyat tentang sekolah rakyat yang akan segera diresmikan pertanggal 14 Juli 2025 nanti. Halo, selamat malam Bella. Bisa Anda sampaikan seperti apa sih tanggapan rakyat dan harapan mungkin dengan keberadaan sekolah rakyat ini? Ya benar sekali Soza, pada bulan Juli mendatang ini akan jadi momentum penentuannya dari akan dimulainya sekolah rakyat. Tapi kita katakan mungkin bisa dibilang ini merupakan pilot project ya nanti ya. Nah kalau Soza lihat di media sosial, juga pemirsa lihat di media sosial, ini terpecah belah menjadi dua nih suara dari masyarakat atau netizen. Ada beberapa yang optimis, ada beberapa yang pesimis nih mengatakan bahwa nggak cukup waktunya gitu ya. Kalau bisa dikatakan ini mulai sejak awal tahun ini begitu ya, kita mulai mendengarkan akan dimulainya persiapan dari sekolah rakyat dan nantinya di pertengahan tahun kemungkinan besar ini akan diimplementasikan begitu. Nah ada beberapa suara masyarakat ini yang mengatakan aduh kayaknya butuh persiapan waktu yang lebih panjang nih ya sebelum akhirnya sekolah rakyat ini bisa berjalan atau diimplementasikan. Untuk itu bersama dengan saya saat ini sedang mencari nih kira-kira ada nggak nih anak muda yang bisa diminta pendapatnya. Kebetulan bersama dengan saya sudah ada. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Awa. Oke, Awa, kalau boleh tahu kamu sendiri udah pernah atau sering nggak mendengar terkait dengan program pemerintah yaitu sekolah rakyat? Kebetulan aku memang agak ngikutin sih Kak kalau sekolah rakyat. Jadi kebetulan aku udah mengetahui lah ya bagaimana proses pemerintah. Oke, nah Awa ini kan seperti aku sampaikan tadi ya di media sosial itu kalau kita lihat tuh ada dua suara yang terpecah nih, ada dua polar gitu kan, ada yang pesimis, ada yang optimis. Kalau boleh tahu Awa sendiri ini yang pesimis kah atau golongan yang optimis nih? Oke, kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih ke netral aja sih sebenarnya karena kalau aku melihat karena kan sebagai orang awam sebenarnya aku hanya melihat dari luarannya aja ya bagaimana progres pemerintah. Tapi setelah aku melihat bagaimana persiapan kayak kemarin ternyata ada retret sekolah rakyat, terus juga ada terkait kayak memang kalau dari pihak pemerintahnya sih udah ini ya udah yang kayak udah jadi sebenarnya bangunannya dan segala macam gitu. Jadi ya aku sih hanya bisa berharap bahwa memang ini bisa berjalan dengan lancar ya. Cuman jangan sampai dilupakan juga ada bagian-bagian yang memang harus tetap diperhatikan gitu. Jangan berpuas lah gitu. Karena kan rencananya juga akan bertambah terus ya si sekolah rakyat ini. Jadi untuk pemerintah sih menurutku harus semakin diperhatikan aja. Oke, ini kan bisa kita katakan kan 7 bulan ya sejak awal tahun udah mulai digaungkan nih ada sekolah rakyat akan diimplementasikan atau mulai diberlakukan pada pertengahan tahun ini. Kamu sendiri melihat 7 bulan itu cukup nggak waktu buat persiapan dari gedung, kemudian dari sarana prasarana, walaupun ini merupakan gedung dari Kemensos juga yang digunakan gitu. Kemudian dari mungkin sisi kurikulum, kemudian juga guru-guru yang mengajar. Kamu sendiri melihatnya udah cukup nggak di waktu 7 bulan untuk mempersiapkan ini semua? Jujur kalau menurutku 7 bulan itu memang waktu yang sangat singkat ya. Sangat singkat untuk 100 gitu ya, itu sangat singkat. Jadi ya balik lagi sih itu kayak aku menurutku jangan sampai dengan 7 bulan itu tuh dengan waktu yang singkat jadinya ada beberapa hal-hal yang miss gitu. Jadi menurutku memang harus sangat diperhatikan gitu. Jadi nggak hanya cepat tapi nggak apa-apa gitu sih. Makasih ya Awa ya untuk jawabannya. Nah itu dia tadi juga pemirsa, semoga suara dari Awa tadi bisa mewakili gitu ya suara dari netizen yang mungkin sedikit pesimis atau juga optimis terkait dengan kegiatan ini. Yang penting sekali lagi ini seperti Awa sampaikan tadi, kami mengutip mengatakan bahwa memang ini harus ada persiapan yang cukup walaupun waktunya singkat, dan juga tentunya yang lebih pasti adalah terkait dengan pengawasan ke depannya seperti apa. Jangan sampai sekolah yang embel-embelnya gratis justru masalah kualitasnya turun drastis. Demikian Sosa. Baik, terima kasih rekan Bella Evangelista untuk laporan langsung Anda dan wawancara yang langsung dihadirkan dari warga di tempat Anda melaporkan. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Nah, Pak Andi, tadi sudah ada ya salah satu anak muda nih yang memberikan pandangannya. Dia sih netral aja, tapi intinya adalah jangan sampai dengan tujuan yang mulia meningkatkan kualitas, justru jadi kualitasnya yang turun drastis. Nah, pandangan Anda atau menjawab apa yang disampaikan oleh tadi perwakilan anak muda tadi seperti apa, Bapak? Ya, kami selaku penanggung jawab operasional sangat bersyukur karena sampai sejauh ini terhitung 6 bulan persis karena perintah Presiden itu keluar tanggal 3 Januari 2025 dan kami secara maraton terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan syukur alhamdulillah
Jadi selama 6 bulan ini bantuan banyak datang. Kementerian-kementerian terkait mudah sekali berkoordinasi, cepat sekali berkoordinasi. Masyarakat juga mendukung sekali. Pemerintah daerah juga menyiapkan usulan-usulan bangunan yang positif sekali. Jadi ada optimisme dan ada pesimisme, saya rasa itu normal karena memang waktunya sangat terbatas. Dan kami berusaha semaksimal mungkin di Kementerian Sosial khususnya optimis bahwa nanti Juli kita bisa selenggarakan sekolah ini dengan tidak mengurangi kualitas. Kami berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari sarana prasarana, kemudian guru, kemudian kurikulum, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya kita sudah coba persiapkan dengan optimisme. Kami masih optimis untuk bisa diselenggarakan. Baik, nah kemudian saya ingin pandangan dari Pak Lalu. Kita agak tambahkan sedikit ya konteks pembicaraan kita. Kita berbicara mengenai sekolah rakyat yang ditujukan bagi anak-anak yang rentan putus sekolah berasal dari kalangan miskin dan miskin ekstrim. Tapi di satu sisi kita juga tahu ada program KIP yang sudah lebih dahulu memfasilitasi untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan masyarakat. Nah, saya ingin mungkin laporan Pak mewakili Komisi 10 bagaimana selama ini program KIP berjalan evaluasinya dan dengan sekarang ada sekolah rakyat. Apakah ini akan menjadi suatu dua program yang akan menghasilkan dampak yang cukup signifikan atau mungkin akan difokuskan lebih salah satu? Seperti apa sih sebenarnya menurut Komisi 10? Iya, jadi untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Mbak Soza itu namanya PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, untuk perguruan tinggi namanya KIP kuliah. Nah, untuk PIP memang sudah berjalan, tetapi tidak bisa mencakup semua anak-anak kita atau siswa-siswi kita yang tergolong di dalam kriteria-kriteria penerima PIP tersebut. Nah, kami bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini, ya tentu ini bisa membantu bagi pemerintah untuk melaksanakan program Indonesia Pintar itu. Nah, itu yang kami syukuri. Nah, tentu harapannya ke depan PIP tetap berjalan, kemudian sekolah rakyat juga tetap berjalan sehingga di seluruh Indonesia ini siswa-siswi kita yang tergolong tidak mampu, yang kalau di dalam data BPS itu termasuk desil 1 mungkin ya Mas Andi. Nah, itu memang cukup signifikan dan kalau mengandalkan PIP memang tidak cukup untuk membiayai mereka karena kuotanya terbatas. Betul. Nah, sehingga dengan adanya sekolah rakyat ini sungguh luar biasa. Ya saya merasa dan melihat Pak Presiden sudah memikirkan itu sehingga muncul ide sekolah rakyat ini dan memang ide dan gagasan ini karena luar biasa tujuannya ya tentu kita harus mendukung. Terkait pro kontra di masyarakat saya rasa wajar lah karena ini kan belum mulai. Nah, inilah ajang pembuktian bagi teman-teman di Kementerian Sosial. Betul. Bisa menerjemahkan salah satu visi misi dari Presiden Prabowo ini menjadi sekolah yang betul-betul mampu mengatasi persoalan pendidikan kita hari ini terutama bagi warga masyarakat kita yang tergolong miskin dan miskin ekstrim itu tadi. Nah, harapan saya seperti itu Mbak Soza. Baik, nah Pak Jejen, bagaimana pandangan Anda dengan adanya program sekolah rakyat yang kalau menurut Pak Lalu ini melengkapi terkait dengan keberadaan program-program yang sudah ada sebelumnya PIP dan juga hingga ke KIP ini. Apakah ini merupakan kombinasi yang tepat Pak untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita di tanah air? Ya, sekali lagi ini pertama kita berharap ini menjadi legasi Presiden Prabowo di dalam pemerintahannya di satu sisi, tetapi juga ini privilege yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak yang nanti akan bersekolah di sekolah rakyat. Saya ingin menyinggung soal hidden curriculum yang sangat penting di samping kurikulum yang kita bicarakan tadi tertulis katakanlah demikian. Karena sekolah berasrama tentu ada tantangan di sana yang tidak bisa kita anggap remeh atau kecil. Misalnya soal kebersihan. Ini sangat penting karena kebersihan merupakan bagi saya hakikat pendidikan itu sendiri gitu. Nah, jangan lupa juga ada potensi kekerasan di asrama itu yang harus diantisipasi. Karena itu hidden kurikulum yang disebutkan tadi harus bisa membayangkan habituasi, pembiasaan siswa dari bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur lagi. Kalau tidak, maka
ada waktu-waktu di mana dia tidak efektif, yang tentu saja tidak kita harapkan. Katakanlah kalau kurikulum nasional mereka pagi sampai siang atau sore itu belajar di kelas. Nah pertanyaannya, setelah di luar kelas apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja aktivitas olahraga, life skill tadi, ekstrakurikuler. Tetapi memastikan bahwa di sana terwujud kebersihan, ya. Kemudian tadi zero kekerasan, karena saya membayangkan mereka akan mengalami shock culture. Mereka akan mengalami satu situasi di mana mereka dipisahkan dari rumah, dari keluarga, kemudian hidup berasrama. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya juga kita harapkan ini merupakan betul-betul kurikulum yang holistik, mengembangkan siswa bukan saja aspek akademis, tetapi juga yang aspek non-akademis tadi. Saya kira itu. Baik, berarti ada yang harus diantisipasi lagi ya, karena ini boarding school ya, asrama. Nah, mungkin boleh diberikan tanggapannya nih Mas Andi, bagaimana mengantisipasi terkait dengan potensi-potensi permasalahan atau tantangan yang bisa muncul dengan konsep boarding school tersebut, dan memastikan juga nih bahwa anak-anak yang masuk ke SR tersebut adalah anak-anak yang memang berhak nih Mas, karena sepertinya kalau sampai dengan di per hari ini saringannya ini berdasarkan data ya dari BPS ya, dan bukan sistemnya kita yang mendaftar ya, kurang lebih seperti itu ya Mas, boleh dijelaskan mungkin? Ya, sebelum masuk ke tentang norma dan kurikulum, untuk siswa kami ada 2 jalur. Pertama, kita lakukan jemput bola karena kita sudah punya prelis mana-mana saja anak tidak bersekolah, usia sekolah berdasarkan DTSN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang mereka berada di desil 1 dan desil 2. Sehingga para pendamping PKH dari Kementerian Sosial bisa melakukan jemput bola, memberikan sosialisasi, mengajak, dan yang perlu diketahui adalah siswa sekolah rakyat tidak masuk ke sekolah rakyat tanpa persetujuan orang tua. Harus dilengkapi dengan persetujuan orang tua. Itu kita hati-hati betul. Yang kedua, memang ada mekanisme pendaftaran. Pendaftaran artinya mereka yang mengetahui tentang sekolah rakyat, mereka dipersilahkan untuk mendaftar, namun kemudian kita tetap akan melakukan verifikasi ke lapangan, mengecek kondisi rumah, kondisi orang tua, dan lain sebagainya, untuk memastikan mereka benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga kami meyakini bahwa tantangan pasti ada, karena mereka akan dipisahkan dengan keluarga, dan Presiden sudah mengantisipasi itu dengan memberikan arahan yang sangat jelas. Keluarga, orang tua boleh menjenguk siswa sekolah rakyat kapanpun. Bahkan kami diminta untuk menyiapkan ruangan khusus untuk mereka bisa bertemu dengan anak-anaknya di siswa sekolah rakyat, begitu. Yang kedua terkait dengan hidden curriculum yang tadi Pak Jejan sampaikan, kami lebih menyebutnya dengan norma. Pak Menteri Sosial sudah memesankan saat retreat kepala sekolah kemarin, ada 3 hal yang tidak boleh sama sekali terjadi di lingkungan sekolah rakyat. Yang pertama adalah perundungan atau bullying. Yang kedua adalah pelecehan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi atau radikalisme. 3 hal ini menjadi norma mutlak yang betul-betul dipesankan kepada kepala sekolah untuk menjaga hal-hal itu tidak terjadi. Dan kami pun juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan KPAI, melibatkan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pola asuh anak dan lain sebagainya, untuk menjamin cara-cara mengajar, pengawasan dan lain sebagainya itu sangat memperhatikan risiko-risiko terhadap perundungan, bullying, pelecehan seksual dan radikalisme. Dan mudah-mudahan itu kita bisa jalankan dengan baik. Demikian Mbak Sosial. Baik, nah kemudian Pak Lalu, apakah Anda juga mendapatkan data mungkin dari teman-teman di Kementerian Pendidikan terkait dengan hidden kurikulum ya, seperti fakta yang disampaikan oleh Pak Jejen tadi, ada budaya-budaya yang mungkin bisa bentrok nih karena anaknya beragam macam, kemudian ada timbul kekerasan antar siswa ataupun antar tenaga pendidik dan juga dengan siswa itu sendiri. Nah, bagaimana datanya untuk selama ini dari tahun ke tahun? Apakah tingkat kekerasan ini atau bullying atau percekcokan itu memang kerap kali menjadi hal yang terjadi di sekolah dengan sistem boarding school? Iya, dalam konteks sekolah rakyat ini kan kita belum memperoleh data pasti ya, karena memang belum mulai.
Ya memang hal-hal tersebut ya tentu harus kita antisipasi. Disitulah peran guru, peran seluruh stakeholder yang ada di sekolah rakyat tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang memang pernah terjadi di sekolah-sekolah umum. Dan tidak satu dua kasus, banyak yang kami temukan, bahkan laporan-laporan yang masuk ke Komisi 10 di beberapa tempat juga terjadi. Tetapi yang kami sarankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah memperkuat peran dan fungsi dari guru BP, dari guru BK, ya tentunya pendidikan karakter, kemudian pendidikan terkait dengan budi pekerti, itu yang harus betul-betul juga dikedepankan. Apalagi dalam konteks boarding school misalnya, ya tentu, dan ya saya meyakinilah teman-teman di Kementerian Sosial, apalagi bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya rasa memiliki, sudah mempersiapkan itu semua. Dan Kementerian Sosial hari ini yang perlu menjadi catatan Mbak Soza, bahwa teman-teman di Kemensos ini tidak bekerja sendiri, bekerja juga dengan teman-teman di Mendikdasmen. Ya tentu sinergi itulah yang nanti akan menciptakan suasana sekolah yang memang betul-betul diciptakan untuk mendidik siswa-siswi kita dari sisi budi pekerti, idealisme, nasionalisme, dan tentunya output yang diharapkan adalah betul-betul menjadi manusia yang unggul, generasi yang hebat dalam rangka Indonesia Emas di tahun 2045. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 sangat mendukung, dan tentu pengawasan-pengawasan ke depan setelah ini berjalan tentu akan kami laksanakan. Seperti itu, Mbak. Baik, nah Pak Jejen gimana nih kalau dari Mas Andi mengatakan akan ada kolaborasi juga dengan KPAI dan juga dipastikan ya agar sekolah ini mematuhi setidaknya 3 hal yang diminta oleh Presiden Prabowo tadi, terutama soal perundungan ini diharapkan tidak sama sekali ada di sekolah rakyat. Nah, dengan apa yang sudah direncanakan adanya kurikulum holistik yang disesuaikan, didesain khusus dan juga kolaborasi dengan seperti KPAI, apakah ini sudah cukup untuk memastikan sekolah juga akan terhindar dari hidden kurikulum seperti kekerasan tersebut dan juga ada persetujuan orang-orang tua, atau evaluasi bagaimana sebaiknya dilakukan nantinya? Ya, penjelasan Mas Andi kemudian Pak Lalu menggembirakan tentu saja, dan itu yang saya sebut dengan dasein. Pasti di atas kertas semuanya sudah sangat baik, disiapkan dengan melibatkan banyak instansi maupun individu, para pakar. Saya kira positifnya ya, katakanlah kelebihan sekolah rakyat ini adalah karena ini sekolah baru, mereka tidak punya warisan budaya buruk. Betul. Di mana budaya perundungan itu biasanya diwariskan. Jadi memang turun-temurun, katakanlah demikian. Nah, ini tahun pertama ini, episode pertama ini sangat menentukan apakah ke tahun-tahun berikutnya akan mewariskan budaya positif atau tadi yang kita tidak inginkan begitu. Jadi tentu kita berharap bahwa kepala sekolah yang baru, pengasuh yang baru, guru-guru yang baru, termasuk mampu membangun ekosistem yang mewariskan sistem pendidikan yang ideal, yang berkualitas, dan budaya-budaya akademis yang bisa melahirkan lulusan yang berkualitas. Nah, sekali lagi ini adalah kesempatan emas di mana ini tahun pertama, episode pertama, sehingga kalau ini di tahun ini berhasil zero kekerasan di satu sisi, tapi melahirkan budaya-budaya akademis yang bagus tadi. Nah, saya kira kesananya ke selanjutnya, episode selanjutnya, tahun berikutnya akan semakin bagus. Baik, jadi kesempatan ini harus dimaksimalkan ya Pak ya, dijaga betul agar budaya yang turun-temurun, perundungan ini kan di semua sekolah memang biasanya budaya turun-menurun seperti Bapak katakan tidak ada di sekolah rakyat tersebut. Nah, kemudian Mas Andi, tadi Anda mengatakan bahwa untuk tahap pertama ini akan dilakukan matrikulasi terlebih dahulu ya di sekolah rakyat dalam proses berjalannya. Pertanyaan saya, kalau tidak salah di 2026 atau tahun depan Kementerian Pendidikan ini akan melakukan kembali ujian nasional. Nah, untuk angkatan pertama, episode pertama, kalau meminjam istilahnya Pak Jejen tadi, apakah juga mereka akan secara otomatis mengikuti kurikulum nasional tersebut atau memiliki sistem yang berbeda? Terima kasih. Jadi tanggal 14 nanti kita mulai dengan masa persiapan.
belum masuk pada masa belajar mengajar, kami masih ingin melakukan talent mapping dan juga pemeriksaan kesehatan, karena memang ini adalah sekolah boarding, maka pemeriksaan kesehatannya juga mengawali sebelum mereka masuk ke asrama. Dan setelah kita ketahui mapping dari talent masing-masing siswa di seluruh titik sekolah rakyat, maka kita akan mulai proses belajar mengajar. Pada akhirnya nanti ketika memang ada mekanisme ujian nasional, tentu kita tidak terlepas karena kita bagian dari sistem pendidikan nasional. Kita akan ikut apa yang menjadi kebijakan tentang pendidikan. Karena sejatinya sekolah rakyat tidak saling meniadakan dengan sekolah-sekolah reguler pada umumnya, tetapi saling melengkapi. Kami mengambil mereka-mereka yang selama ini mungkin belum tersaring dalam proses pendidikan, belum tersaring dalam proses pembangunan, sehingga tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik dan lain sebagainya. Kami masuk ada di sana. Tetapi ketika sudah masuk di dalam sekolah rakyat, sistem pendidikannya sama dengan sistem pendidikan nasional. Jadi kami akan ikut apapun kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Baik, baik. Nah, terakhir mungkin saya ingin tanggapan masing-masing dari Pak Lalu dan juga Pak Jejen. Pak Lalu dulu mungkin. Selain tadi terkait dengan indikator kelulusan dari kemiskinan ini untuk meningkatkan taraf hidup tentunya ya, yaitu berhasil masuk PTN ataupun juga mendapatkan pekerjaan. Apalagi kira-kira Pak yang patut menjadi faktor yang menjadi checklist bagi pemerintah untuk mengatakan bahwa SR ini berhasil kalau dari kacamata DPR? Seperti apa? Ya, pertama pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Sosial mungkin harus mampu agar stigma kesenjangan siswa-siswi kita yang masuk ke dalam sekolah rakyat ini betul-betul di masyarakat itu tidak terjadi. Kadang kan banyak yang menganggap bahwa siswa-siswi yang ada di sekolah rakyat adalah siswa-siswi miskin dan miskin ekstrim. Nah ini secara psikologis di masyarakat tentu ada strategi agar hal tersebut tidak terjadi, jadi stigma itu tidak muncul. Yang kedua harapannya adalah sekolah rakyat ini betul-betul tetap mengacu kepada kurikulum nasional yang sudah ditetapkan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga harapannya sekolah rakyat ini tidak hanya tidak hanya bersemangat di awal, tetapi harus dibuktikan menjadi suatu gagasan yang mampu mengeluarkan generasi kita dari jurang kemiskinan itu tadi. Kemudian berikutnya ya tentu harapannya adalah lulusan dari sekolah rakyat ini betul-betul memiliki kualitas yang baik, yang siap baik itu melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun di dunia kerja bahkan menjadi entrepreneur. Nah ini yang menjadi tugas bersama tidak hanya teman-teman di Kementerian Sosial, tugas bersama kita semua pemangku kepentingan baik itu di bidang pendidikan, dan saya melihat hari ini sinergi itu sudah terjadi, kerjasama itu sudah terlaksana sehingga walaupun 7 bulan teman-teman di Kemensos mampu mempersiapkan ini dengan baik. Ya mudah-mudahan ini berjalan lancar. Mas Andi, kami di Komisi 10 sangat mendukung, tetap bekerja, tetap semangat. Nah insya Allah kalau niat yang baik insya Allah akan selalu mudahkan. Baik, Pak Jejen mungkin boleh melengkapi kalau dari Pak Lalu bila salah satu indikatornya adalah jangan sampai muncul stigma kesenjangan ekonomi dari sekolah rakyat ini. Kalau Anda melihat indikator keberhasilan wisuda atau kelulusan dari kemiskinan terhadap para siswanya ini, apalagi selain masuk PTN, dapat pekerjaan, tidak ada stigma yang muncul? Ya, sebagai closing statement, kepada para pendidik mulai dari kepala sekolah, guru, pembina, inilah momentum untuk mencatat sejarah bahwa mereka diberi amanah untuk mendidik, meningkatkan kapasitas intelektual dan emosional para siswa yang dalam kategori kemiskinan tadi. Juga di sisi lain Kementerian Sosial dan kementerian terkait nanti harus memastikan bahwa sekolah rakyat harus betul-betul dalam prosesnya itu betul-betul dipastikan berbasis mutu, quality base, tidak boleh setengah-setengah. Baik. Jadi kemudian
kita ingin, saya terutama ini menjadi monumen yang akan dicatat sebagai dengan tinta emas, bukan sekolah rakyat menjadi monumen yang dilupakan oleh generasi berikutnya. Karena itu kita berharap sekolah rakyat tidak berhenti di Prabowo, di Betul. Menteri Sosial, di Menteri Pendidikan, tapi juga dianggap penting dan urgent oleh pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Keberlanjutan. Ya. Baik. Terakhir Mas Andi, di spill dikit nih, mungkin boleh Mas, tanggal 14 nanti peresmiannya kira-kira akan dilakukan terpusat kah atau serentak di seluruh lokasi, atau mungkin ada lokasi yang akan dikunjungi langsung oleh Pak Presiden, seperti apa? Baik, untuk tanggal 14 kita sesuai dengan jadwal dan waktu dimulainya tahun ajaran baru, maka kita juga akan memulai. Dan secara bertahap tentu kita melihat kesiapan dari sarana prasarana, akan kita pastikan berapa yang siap untuk tanggal 14 dan berapa yang siap untuk tahapan berikutnya. Karena Pak Presiden juga memesankan kita tidak boleh memaksakan, mundur pun tidak apa-apa. Mereka yang tidak terjaring di sekolah reguler masukkan ke sekolah rakyat. Ini harus bisa menjangkau semua kalangan, terutama kalangan yang tidak mampu untuk bisa mengakses pendidikan. Untuk tanggal 14 itu Mbak Sozia, Pak Lalu, kita tidak menuju finish, tapi kita menuju start. Jadi tantangan masih akan sangat panjang di depan karena pembuktian pelaksanaan sekolah rakyat akan start dimulai tanggal 14. Jadi adrenalin semakin meningkat, Pak Lalu. Kami mohon dukungan penuh dari seluruh pihak dan kami menerima semua kritik masukan. Kami menganggap bahwa kritik-kritik yang masuk ke kami itu bagian dari penyempurnaan konsep, penyempurnaan perencanaan dan pematangan nanti menuju pelaksanaan sekolah rakyat. Tantangan pelaksanaan kami meyakini akan semakin besar, tetapi pengalaman kami menyiapkan 7 bulan ini dengan kolaborasi yang sangat baik, maka tantangan pelaksanaan pun kami meyakini bisa akan dikondisikan dengan sangat baik. Demikian Mbak Zoya, mohon doa semuanya agar sekolah rakyat bisa berjalan dengan baik. Baik, tentu harapan yang kita sematkan tentu sama agar sekolah rakyat ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, tidak hanya secara teori apa yang tertulis, tetapi juga secara prakteknya, implementasinya di lapangan juga berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Andi dari Kementerian Sosial, kemudian juga Bapak Lalu dari Komisi 10 DPR RI, dan juga Mas Jejen yang langsung hadir di studio Semesta B-Universe. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, demikianlah tadi dialog kita terkait dengan sekolah rakyat yang akan segera di-launching pada tanggal 14 Juli 2025. Dan usai jeda satu ini kami akan kembali diantara dengan informasi BP3MI Jawa Barat menyelamatkan 18 calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Tetaplah bersama kami di Berita Satu.